Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min sururi anfusina illalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa nabi wa ala alihi sahbihi ma ba'd. Ad-duhur yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4241, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Siapapun itu, bahkan orang-orang yang soleh pun pasti akan ada saatnya terjatuh dalam kemaksiatan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik orang-orang yang berbuat istighfar. Karena yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu jemaah, sudah menjadi tabiat manusia. Sudah menjadi suatu kadang-kadang itu kebiasaan. Kecuali memang orang-orang yang maksum, orang-orang yang dijaga dari dosa dan maksiat dari kalangan Nabi dan para Rasul, tidak akan mungkin mereka berbuat salah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka. Ada suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, law lam tudnibu, la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin ghairakum yutnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah seandainya engkau tidak melakukan dosa, kalaulah seandainya kalian tidak melakukan maksiat, maka Allah akan ganti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan suatu kaum yang mereka melakukan maksiat, yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka istighfar, kemudian mereka meminta ampun, kemudian dia mengharap akan ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia karena dengan istighfar akan terlihatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taubatlah akan terlihat karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taubatlah Allah itu benar-benar cinta kepada hambanya. Lihat Adam alaihissalam, dikatakan dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat-riwayat, ketika Adam alaihissalam belum melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan, "Wahai Adam, ketika engkau belum melakukan kemaksiatan, engkau datang kepadaku bagaikan raja dengan raja. Tapi ketika engkau telah melakukan kesalahan kemaksiatan, bagaikan seorang budak dengan majikannya, bagaikan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh."
Ternyata Adam itu, Pak, setelah melakukan maksiat menjadi sesuatu yang lebih baik, jamaah. Menjadi sesuatu yang Masya Allah. Bahkan diriwayatkan, Pak, oleh perkataan ulama, Aninal mutnibin ahabbu ilai min zajlil musabbihin. Sesungguhnya rintihan orang yang memohonkan ampunan, rintihan orang yang mengharapkan ampunan Allah, lebih aku cintai daripada tasbihnya orang-orang yang sombong. Daripada tasbihnya orang-orang yang sombong, rintihan orang yang berdosa, rintihan dari orang yang maksiat, agar dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itu lebih dicintai, jamaah, daripada sombongnya orang-orang yang bertasbih. Karena, Pak, orang yang berdosa maksiat dia benar-benar mengharap, Pak. Karena dia tahu dirinya dengan banyak maksiat, banyaknya kelalaian, dia pun istighfar, dia pun menundukkan dirinya dengan sehina-hinanya. Dirinya bukan apa-apa, dirinya banyaknya kelalaian kepada Rabbul Alamin. Dia mengharap, dia memohon, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Saya termasuk di antara orang-orang yang zalim. Jamaah, istighfar, taubat ini, Pak, yang kita butuhkan sekali nih saat-saat ini, Pak. Kita yang merindukan negara yang sejahtera, yang berkah. Ayo jamaah, kita kembali. Kita akui bahwasanya banyak kelalaian kepada Allah. Banyak kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Ustadz, apa kaitannya Ustadz dengan istighfar keberkahan? Pak, ada satu kisah menarik, Pak, dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dia pergi ke masjid waktu malam itu, Pak. Tiba-tiba diusir. Masjid ini nggak boleh digunakan untuk tempat tidur. Pergi. Diusir, Pak. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid itu. Tiba-tiba menemukan sebuah toko yang memang sudah mau tutup, Pak. Cuman pemiliknya itu masukin barang-barang ke dalam. Masuk ke dalam. Imam Ahmad memperhatikan. Lisannya selalu bergerak. Lisannya selalu mengucapkan beberapa kalimat. Ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wahai fulan, apa yang kau lakukan dengan mulutmu? Bergerak, tidak diam. Si fulan tersebut mengatakan, saya selalu berzikir, istighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar, seluruh permintaan saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istighfar, segala permintaan saya diberikan oleh Allah. Cuman ada satu, katanya, Pak, yang sampai hari ini permintaan saya itu belum dikabulkan. Kata Imam Ahmad, bertanya dia, Pak, permintaan apa itu? Saya itu dari dulu mau bertemu dengan seorang imam besar. Siapa? Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan, wahai fulan, gara-gara dzikirmu saya diusir dari masjid, membawa diri saya ke hadapanmu, wahai fulan. Karena saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Istighfar, jamaah.
taubat. Jamaah, kita sedih Pak dengan saudara kita di Palestina Pak. Sampai hari ini belum selesai Pak. Kita sedih jamaah. Sampai saya itu mendapatkan suatu video Pak. Ada seorang ayah. Tegarnya Pak. Mendapatkan putrinya Pak. Yang meninggal. Dia cukup menciumi pipinya Pak. Mungkin sebagian antum udah mendapatkan video itu Pak. Diciumin putrinya Pak. Saya aja kalau lihat video itu Pak terharu jamaah. Karena saya itu punya putri 3 Pak. Tegar itu Pak. Diciumin. Gak lama kemarin Pak. Ayahnya itu meninggal dunia juga itu Pak. Pernahkah kita introspeksi diri, muhasabah diri? Mereka saudara-saudara kita itu yang mendapatkan kesulitan mungkin disebabkan dengan dosa kita Pak. Dengan maksiat. Oleh sebab itulah ayo kita kembali kepada Allah. Akui dosa, kembali kepada Allah. Stop maksiat. Kalaupun seandainya kita melakukan maksiat, tutup dengan istighfar. Tutup dengan istighfar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari 100 kali istighfar, 100 kali taubat. Siapa diri kita? Siapa kedudukan diri kita? Seakan-akan adalah manusia yang terbaik, tidak mengharapkan rahmatnya Allah. Karena berapa banyak untayan istighfar, taubat kita lalaikan, kita lupakan. Kita yang mengharapkan negeri ini aman dan seterusnya Pak. Ayo jamaah. Kita kembali kepada Allah Pak. Kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat Nuh. Lihat dalam surat Nuh. Secara jelas Allah katakan. Disebabkan dengan istighfar. Allah turunkan hujan. Allah panjangkan sungai, Allah berikan anak, Allah berikan harta. Gara-gara istighfar. Karena disitulah akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada hambanya. Pengakuan dosa dan maksiat. Sampai-sampai Allah katakan kepada hambanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada hambaku yang telah melampaui batas dalam dosa dan maksiat. Jangan pernah dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Diampuni. Oleh sebab itulah jamaah. Kalaupun kita jatuh Pak dalam maksiat dosa, segera jamaah. Apalagi nih bulan Rajab ini Pak. Ini bulan yang diharamkan bulan ini Pak. Bulan yang diagungkan ini Pak. Kemudian Sa'ban. Nanti Ramadan ini Pak. Lah kalau seandainya kita ini sudah berapa banyak kesempatan Allah berikan. Tidak digunakan untuk kita benar-benar sebagai tempat kembali istighfar, taubat dan lainnya. Pak, berapa banyak kenikmatan ini kita sia-siakan ini Pak. Na'udzubillah min zalik. Maka istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar ini, taubat ini menjadi suatu keberkahan bagi negeri kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Gomidia Pak. Ada satu kisah Gomidia. Seorang wanita penzina. Datang sama Nabi Pak. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini zanaitu. Saya telah berzina. Ini zanaitu. Saya telah berzina. Wa ini hubla. Dan saya udah hamil ya Rasulullah SAW. Tegakkan rajam. Tegakkan rajam.
Sampai Nabi itu malingkan itu wajahnya, Pak. Nggak mau nengok. Dicari lagi, ya Rasulullah ini zina itu, wa ini hubla. Ya Rasulullah saya telah berzina. Saya mau istighfar. Sampai akhirnya Pak minta ditegakkan rajam. Khalid bin Walid itu Pak. Lempar batu, akhirnya darah itu muncrat. Rasakanlah wahai wanita penzina. Apa kata Nabi SAW? Ya Khalid, lau tuqsamu taubatuha. Wahai Khalid, kalau seandainya taubatnya itu dibagikan kepada berapa puluh pendosa ahlul Madinah, akan dicukupkan dengan taubatnya wanita tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istighfar, istighfar Pak. Di waktu sore hari istighfar Pak, 100 kali. Atau di waktu duha Pak. Di waktu duha itu dalam satu majelis, satu duduk Pak, itu bisa baca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali itu Pak. Insya Allah Pak, kemudahan-kemudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku yang Maha Ampun, ampunilah dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat dan Maha Kasih Sayang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.